Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu yang lalu ada sebuah komentar yang menurut saya cukup menarik ya. Jadi ceritanya itu ada yang komen seperti ini. Jadi kata emaknya di sini ya. Jadi emaknya ini mungkin dulunya ahli PLTS atau mungkin yang menemukan PLTS pertama kali. Jadi saya akan membuktikan ya. Jadi apakah benar nih kata emaknya itu untuk membuat PLTS itu rumusnya di situ disebutkan baterai 5, pemakaian 3, kemudian untuk panel suryanya itu 4 sendiri ya. Nah, lalu maksud dari rumus itu seperti apa? Jadi di sini saya akan coba mensimulasikan ya. Nah, ini sudah saya tulis baterai 5, PV 4 dan pemakaian 3. Ini kalau kita bikin persentase kurang lebihnya ini kan 5 100%. 100%, kemudian PV-nya 4 berarti kan 80% ya dari sini ke sini. 80%, kemudian 3 ini berarti sekitar 60%. Nah, kita akan mulai bahas dulu antara baterai dengan PV lebih dulu ya. Jadi sebenarnya ini juga pernah saya buat di konten sebelumnya kalau rekan-rekan mengikuti. Di situ saya sebutkan bahwa baterai itu maksimal dikuras hanya 80%-nya saja kalau baterai pengen awet ya. Jadi itu sudah sesuai dengan datasheet dari baterai yang saya gunakan bahwa 80% adalah angka maksimumnya. Nah, kalau baterai ini dikuras hingga 80%, itu artinya baterai ini memerlukan pengecasan sebesar 80% juga. Nah, dari rumus ini 5 baterai 4 PV itu masuk ya. Jadi angka 80 ini akan digunakan untuk mengecas baterai ini ketika baterai digunakan hingga 80%. Jadi rumus ini menurut saya sangat tepat. Jadi 4 PV 5 baterai, dalam artian baterai yang digunakan tiap harinya itu akan selalu terisi dengan 80% dari kapasitas baterainya. Jadi kurang lebih seperti ini. Kemudian di sini ada pemakaian 3, PV 4, baterai 5. Nah, mungkin rekan-rekan juga pernah mengikuti di video saya sebelumnya yang membahas pengurasan baterai ya. Jadi yang baterai level 4 yang ini, di situ saya sebutkan bahwa baterai ini itu ketika saya kuras habis sekitar 2,25 kWh atau 2250 Wh, itu yang terpakai di beban itu hanya 2000 Wh. Sedangkan sisanya yang 250 Wh itu digunakan untuk menyalakan inverter. Jadi itulah kenapa pemakaian itu harus lebih kecil daripada 80% ini. Jadi kan tadi kita sudah bilang di awal ya, baterai ini dikuras maksimal 80%. Tapi 80% ini tidak boleh sama dengan beban yang kita pakai. Karena di sini disebutkan ada, kalau lihat rumus ini ya, ada 20% sendiri yang disebutnya akan loss atau mungkin akan digunakan untuk menyalakan inverternya. Cuma dari percobaan saya sebelumnya sebenarnya bukan 80% ya. Jadi kalau kita lihat dari hasil pengujian saya menghasilkan, saya menggunakan 2000 Wh atas pengurasan baterai sebesar 2250 Wh. Jadi kalau kita hitung secara rumus 2000 dibagi 2250%, jadi ketemu di 88%. Jadi sebenarnya bukan 60 ya. Jadi 80%-nya dari kapasitas PV atau kapasitas maksimal yang boleh saya gunakan. Nah, kalau kita hitung lagi dengan rumus berapa persenkah 88-nya dari 80%, jadi 88% kita kalikan dengan 80, itu ketemu seharusnya itu 70%, bukan 60% ya. Jadi ini kita ganti jadi 70. Dan yang ini yang benar adalah 3,5 bukan 3 ya. Jadi rumusnya baterai 5, PV 4 dan pemakaian 3,5-nya. Nah, lalu bagaimana penerapannya dalam implementasinya ya. Jadi saya akan mengambil contoh kasus. Di sini saya menggunakan baterai 100 Ah. 100 Ah
dengan mode 12 volt. 12 volt. Itu kalau kita kalikan, ini kapasitas maksimalnya itu sekitar, kita kalikan ya, 100 dikali 12 ketemu 1200 Wh. Nah, 1200 ini itu hanya boleh digunakan 80%-nya. 80%-nya 1200. Kita kalikan lagi, 1200 dikali 80% itu maksimal 960 Wh. Nah, dari 960 Wh ini yang boleh dipakai itu, kita garis ya biar nggak bingung, 1200 dikali 70%. Nah, kita boleh memakai maksimal 840 Wh. Ini untuk mode 12 volt. Jadi kalau mau dipakai di mode 24 volt, tinggal angka ini dikali 2. Ini juga sama dikali 2. Nah, angka ini itu terserah rekan-rekan mau dihabiskan dalam waktu 1 jam juga boleh. Tapi saran saya jangan 1 jam ya. Jadi kita menggunakan rumus yang pernah saya bilang di 0,2C. Nah, 0,2C itu berapa? 0,2C itu artinya maksimal 20% dari yang akan kita kuras. Jadi kalau di sini kan 960 ya. 960 dikali 20%. Jadi maksimal rekan-rekan menggunakan peralatan dengan beban 192 watt. Nah, angka 192 watt ini adalah gabungan dari beban ditambahkan dengan daya yang digunakan untuk menyalakan inverter. Nah, untuk beban sendiri rumusnya seperti ini, 840 dikali 20%. Jadi maksimal beban yang rekan-rekan gunakan itu adalah 168 watt. Itu kalau mau baterai ini aman. Tapi kalau rekan-rekan mau memaksakan ya itu bolehlah maksimal 840 watt dan itu akan habis dalam waktu 1 jam. Cuma kalau pengen baterainya awet silahkan gunakan maksimal di 168 watt. Nah, itu kalau pakai mode yang 12 volt. Kalau rekan-rekan pakainya yang 24 volt seperti saya, itu tinggal dikalikan 2 saja ya. 168 dikali 2 itu ketemu 336 watt maksimal untuk baterai yang mode 24 volt. Ini yang 12 volt tadi ya. Nah, jadi seperti itulah kira-kira rumusnya kalau rekan-rekan mau membuat PLTS. Jadi yang dikatakan emak-emak tadi itu sebenarnya hampir benar ya. Cuma agak ada sedikit perbedaan di sini karena ternyata inverter yang saya gunakan itu tidak sampai sedalam itu ya penggunaannya. Jadi hanya sekitar 10% saja. Jadi dengan rumus ini silahkan rekan-rekan kalau mau buat PLTS. Jadi kita juga bisa dihitung ya sudah ya. Jadi misalkan kita menggunakan baterai 100 Ah. Nah, untuk menghasilkan 960 Wh itu perlu berapa panel surya? Jadi saya akan coba saya hitungkan juga buat rekan-rekan. Jadi untuk setiap 10 WP itu rekan-rekan bisa menghasilkan 36 Wh. Nah, kalau di sini kan kita perlunya kan 960 Wh untuk mengecas baterai ini. Berarti tinggal kita bagi saja 960 kita bagi dengan 36. Nah, itu ketemunya 26,66 atau kalau kita kalikan WP tadi kan 10 ya, berarti 26,6 dikali 10 jadi ketemunya sekitar 266 WP. 2 kita bulatkan 270 WP lah. Itu untuk menghasilkan 960 Wh per harinya. Atau kalau mau aman rekan-rekan bisa bulatkan hingga 300 WP. Karena kan cuaca kan tidak pasti terik ya, apalagi kalau di musim hujan itu bisa turun hingga 90% sendiri. Jadi untuk aman saran saya sih per
100 Ah itu rekan-rekan menggunakan 300 WP. Itu untuk yang mode 12 volt. Nah, untuk yang 24 volt berarti menggunakan 600 WP. WP tulisan saya jelek ya, sorry ya. Jadi dari sini bisa disimpulkan bahwa rekan-rekan kalau mau membuat PLTS di rumah, jika rekan-rekan menggunakan baterai 100 Ah, itu rekan-rekan harus menggunakan minimal 300 WP untuk panel suryanya, dan beban maksimal per jamnya itu sekitar segini ya, dalam waktu yang sama. Itu kalau mau awet untuk mode 12 volt. Nah, kalau rekan-rekan menggunakan 100 Ah yang mode 24 volt, itu rekan-rekan harus menggunakan panel surya minimal 600 WP, dan beban maksimal yang bisa digunakan itu sekitar 336 kalau mau aman. Cuma itu kembali ke masing-masing, kalau mau memaksakan dan nggak khawatir baterainya rusak ya silahkan. Cuma kalau saya mau main aman, ini rumus yang saya pakai. Jadi untuk 100 Ah 600 WP maksimal 336 watt, dan saya pun akan menguras maksimal hingga 90 kali 2 berarti ya sekitar 1920. Ini 1920 untuk 24 volt. Ini maksimal yang akan saya kuras, include dengan daya yang digunakan untuk pemakaian inverternya. Oke, jadi mungkin ini sudah cukup clear ya perhitungan ini. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan bisa rekan-rekan isikan di kolom komentar. Dan sekali lagi saya akan berusaha menjawab secepatnya. Terima kasih atas support dan dukungannya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.